Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mujahid mujahidah Alfida semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu ya. Kita ketemu lagi nih di acara video pembelajaran syuting padi bersama Ibu kembali Wida Wahyuningsi SPD GR. Nah, tapi pada kesempatan kali ini Ibu bukan membahas tentang matematika, tapi Ibu akan membahas tentang materi TPS, bagian penalaran matematika. Wah, apa itu TPS ya Bu ya? Baik, tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita yel-yel Alfida dulu nih biar pada semangat ya. Cerdas cendekia bersama Alfida, fikir, zikir, fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendekia, soleh, berilmu, dan beradab. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai dulu dengan doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah itu kita lanjutkan dulu nih dengan menyimak ayat pembelajaran hari ini. Ayat pembelajaran yang akan kita dengarkan hari ini yaitu surat Al-A'la ayat 8 sampai 13. Disimak bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca ayat pembelajaran yang ke-48 Quran Surah Al-A'la dari ayat 8 sampai dengan ayat 13 beserta terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar. Selanjutnya, dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga dengan menyimak ayat pembelajaran tadi, kita semua jadi lebih semangat nih dalam mempelajari ilmu-ilmu agama ya. Oke, kita balik lagi ke pembelajaran hari ini, yaitu tentang TPS, tes potensi skolastik.
Soal TPS itu ada saat kita mengikuti tes seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Teman-teman udah tahu belum tentang informasi terkini jalur seleksi masuk PTN tahun 2023? Wah, ternyata ada perubahan tuh. Bisa disimak di website LTMPT ya. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Nah, ada grafik batang nih. Coba kita simak bersama. Grafik batang berikut menunjukkan data produksi kertas dalam ton pada pabrik A, B, dan C dari bulan Maret sampai bulan Juli. Berdasarkan data tersebut, persentase kenaikan produksi terjadi pada persentase kenaikan ya. Berarti kita harus mencari kenaikannya dulu. Kayak tadi ya di soal nomor berapa ya? Di soal nomor 1 ya. Untuk mengetahui kenaikannya berarti kita kurangkan dari bulan terakhir dikurang bulan awalnya. Terus persentasenya berarti dibagi dengan produksi awal dikali 100%. Berarti kita cari satu-satu nih. Pabrik A pada bulan Maret April. Berarti di sini nih. Maka persentase kenaikannya berarti 40 dikurang 30 ya. Per awalnya 30 dikalikan dengan 100%. Ya, seperti ini. 40 dikurang 30 per 30 dikali 100%. Maka hasilnya 33,3%. Nah, yang B, pabrik A pada April Mei berarti 45 dikurang 40 per 40 dikali 100%. Hasilnya 12,5. Option C, pabrik B di bulan Juni Juli berarti 50 dikurang 40 dibagi 40 dikali 100%, hasil 25%. Pabrik C di bulan Maret April berarti 40 dikurang 35 per 35 dikali 100%, hasilnya 14,3. Dan terakhir option E, pabrik C pada April Mei berarti 45 dikurang 40 dibagi 40 dikali 100%, hasilnya 12,5%. Maka persentase kenaikan produksi yang paling tinggi yaitu terjadi di pabrik A pada bulan Maret April. Jawabannya yang A. Kita lanjut. Nah, nomor 15 masih sama soalnya. Grafik batang yang tadi, data produksi kertas dalam ton pabrik ABC dari bulan Maret sampai Juli. Tapi pertanyaannya berbeda. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan produksi kertas di 3 pabrik tersebut pada bulan Agustus? Kita berarti harus menganalisis masing-masing option ya. Iya, kita lihat di option A itu total produksi di pabrik A, B, dan C akan meningkat lagi nih pada bulan Agustus. Berarti kita coba cek satu-satu ya. Pabrik A pertama 30, lalu ke 40, lalu ke 45, lalu ke 50. Nah, terakhir turun deh jadi 40. Pabrik A berarti mengalami penurunan ya di bulan Juli. Untuk pabrik B pertama 30, lalu 35, lalu 35 tetap, lalu 40. Terakhir di bulan Juli dia naik ke 50. Ada kemungkinan naik nih untuk pabrik B. Sedangkan yang C pertama 35, lalu ke 40, lalu ke 45, lalu turun ke 35, lalu turun lagi ke 30. Maka option A tidak tepat ya, karena yang kemungkinan mengalami peningkatan hanya pabrik B saja. Pabrik A dan C di sini grafiknya menurun.
Kita cek option B. Total produksi di pabrik A, B, C akan sama dengan produksi di bulan April. Nah, kalau kita lihat di bulan April, ini pabrik A itu di sini 40 ya untuk pabrik A. Di bulan Juli kan dia turun ya, sama ya, tetap 40 juga. Terus untuk di pabrik B 30 di bulan April, di bulan Juli dia 50. Berarti jauh ya peningkatannya ya. Nah, sedangkan di pabrik C April dia ada 40 ton, sedangkan di bulan Juli dia ada 30 ton turun. Berarti kemungkinan dia akan sama dengan bulan April nih. Produksi kertas bulan Agustus ya, itu tidak dapat diprediksi, belum dapat ditentukan ini ya. Karena kemungkinannya tadi pabrik A sama C itu turun, sedangkan pabrik B kemungkinan naik. Berarti option B tidak dapat kita tentukan. Nah, yang C, produksi di pabrik A akan sama dengan produksi di pabrik C. Di sini terakhir pabrik A itu di angka 40, pabrik C di angka 30. Ini juga tidak dapat kita tentukan. Dia kemungkinan turun, tapi kita nggak tahu tuh turunnya semana. Jadi ini kita dapat tentukan ya, kurang tepat jawabannya. Terus jawaban yang D, produksi di pabrik B akan lebih besar daripada pabrik A di bulan Mei. Kalau di sini pabrik B itu kan terakhir nyentuh angka 50 ya, sedangkan di pabrik A pada bulan Mei itu hanya menyentuh 45, angka 45. Berarti betul ya, karena pabrik B tadi kemungkinan akan naik, maka dia pasti akan lebih besar daripada produksi pabrik A di bulan Mei. Berarti ini benar. Nah, kita cek yang E. Jumlah produksi di pabrik A dan B akan lebih kecil dari pabrik B dan C. Kita lihat aja nih dari bulan terakhir Juli. Di sini A ketika ditambah B, apakah akan lebih kecil dibanding B ditambah C? Tentu jawabannya salah, karena pabrik A sendiri lebih tinggi ya daripada pabrik C. Maka yang E salah. Maka jawaban yang paling tepat di sini dan bisa kita lihat langsung di diagram adalah ya, jawaban yang D. Produksi di pabrik B akan lebih besar dari pabrik A di bulan Mei. Ya, kita lanjut ke soal selanjutnya. Grafik berikut menunjukkan produksi tambang mineral, biji nikel, pasir besi, dan tembaga dalam juta ton dari tahun 2015 sampai 2019. Berdasarkan data dalam grafik tersebut, produksi tambang mineral terbesar terjadi pada tahun, tadi ada apa aja? Ada tembaga, pasir besi, dan biji nikel. Nah, di sini ada tahun 2015 sampai 2019. Untuk menentukan produksi tambang mineral terbesar terjadi pada tahun berapa? Ya berarti kita tinggal menjumlahkan saja. Di tahun 2015 berarti 7,8 ditambah 5,9 ditambah 5,2. 2016 pun seperti itu, 2017 dan seterusnya. Nah, ini tahun 2015 nih totalnya 18,9, lalu 17,1, 14,2, 12,8 dan 17,3. Maka produksi tambang mineral terbesar terjadi pada tahun 2015. Soal selanjutnya, ini masih tentang produksi tambang mineral ya, biji nikel, pasir besi, dan tembaga. Berdasarkan data dalam grafik tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan jumlah produksi tambang mineral, biji nikel, pasir besi, dan tembaga pada tahun 2020? Kita suruh menganalisis lagi nih untuk kemungkinan
di tahun 2020 ya, yang nggak ada pada tabel. Nah, di sini kita lihat ya, kalau tembaga tuh grafiknya turun, sempat hampir tetap stabil tapi turun lagi. Berarti kemungkinan tembaga tuh produksinya akan menurun terus ya. Lalu pasir besi yang warna biru turun, tetap turun lagi, terus naik. Berarti kemungkinan pada tahun 2020 nih dia akan naik juga. Nah, di biji nikel dari bawah ke atas naik, terus tetap, terus naik lagi, terus ya, kemungkinan dia akan stabil ya biji nikel. Nah, kita cek jawabannya, opsi satu-satu kita analisis nih. Jumlah produksi tembaga akan lebih kecil dari tahun sebelumnya. Tembaga tadi kalau kita cek dia produksinya selalu menurun ya, berarti yang A kemungkinan benar. Kita checklist dulu nih yang A, kita coba bandingkan sama yang lain. Yang B, jumlah produksi pasir besi meningkat tajam. Wah, ini udah meningkat kan ya, dia dari 2018 ke 2019. Apakah akan meningkat lagi? Kita belum bisa menentukan ya, tajam atau tidaknya. Kemungkinan meningkat, tapi tajam atau tidaknya kita tidak bisa menentukan. Terus jumlah produksi biji nikel lebih besar daripada pasir besi. Jumlah produksi biji nikel lebih besar dibandingkan pasir besi. Kalau kita lihat biji nikel tuh di sini nih, di atas ya. Berarti ada kemungkinan dia tetap atau ke atas lagi. Lalu pasir besi itu masih di sini. Berarti ya, ini kita nggak tahu juga ya, belum bisa ditentukan juga, karena pasir besi ini akan meningkat kemungkinan, tapi tidak tahu apakah sampai akan melebihi biji nikel atau tidak. Nah, kita coba yang D nih, option D, kita analisis. Jumlah produksi biji nikel lebih besar daripada tembaga. Biji nikel di sini terakhir, lalu tembaga di bawah. Wah, jauh banget ya jaraknya ya. Maka di sini tepat jawabannya yang D ya. Nah, terus yang E, jumlah produksi pasir besi lebih besar daripada biji nikel. Pasir besi di sini lebih besar daripada biji nikel, itu juga tidak dapat kita tentukan. Berarti ada dua kemungkinan, yaitu yang A, jumlah produksi tembaga lebih kecil dari tahun sebelumnya, dan yang D, jumlah produksi biji nikel lebih besar daripada tembaga. Di sini kita bisa bandingkan antara dua jawaban ini ya, setelah mencoret-coret yang lain. Yang paling tepat berdasarkan grafik tadi yang mana? Betul, jawabannya yaitu yang D. Produksi biji nikel lebih besar dibandingkan tembaga karena jaraknya jauh sekali. Kalau yang A, jumlah produksi tembaga lebih kecil dari tahun sebelumnya, iya, mungkin lebih kecil, tapi kita nggak tahu berapa, atau mungkin dia juga bisa naik. Seperti itu ya, jadi yang bisa kita tentukan, memilih jawaban yang paling tepat di antara yang tepat gitu ya, yaitu jawabannya D. Jumlah produksi biji nikel lebih besar dibandingkan tembaga. Ya, kita lanjut. Soal ke-18. Diagram berikut menunjukkan data waktu tempuh dua pelari ultramaraton. Grafik berikut menunjukkan data jarak dan waktu tempuh pelari A dan B dari etape 1 sampai etape 5. Berdasarkan data dalam grafik tersebut, pada etape berapa pelari A berlari dengan kecepatan yang paling rendah? Berarti kita fokusnya ke pelari A aja nih. Kecepatan, ada yang ingat rumusnya? Iya betul, kecepatan itu rumusnya sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, berarti untuk pelari A
Di etape 1, waktu yang dibutuhkan 26, jaraknya 7, berarti kecepatannya atau FA1 pada etape 1 ya, yaitu 7 dibagi 26 sama dengan 0,269. Etape 2 berarti 8 dibagi 30, hasilnya 0,266. Etape 3, 8 dibagi 35 sama dengan 0,228. Etape 4 hasilnya 0,153 dan etape 5 0,160. Nah, berdasarkan hasil hitungan ini dapat kita tentukan bahwa kecepatan pelari A paling rendah itu ada pada saat etape 4. Seperti itu. Kita lanjut ke soal ke-19. Masih soal tentang waktu tempuh 2 pelari ultramaraton. Ada pelari A, B, etape 1 sampai 5. Nah, pertanyaannya, berdasarkan data dalam grafik tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan situasi pelari A dan pelari B pada etape 6? Pada etape selanjutnya nih, yang nggak ada di tabel atau grafik. Berarti kita lagi-lagi harus menganalisis satu persatu option yang ada. Ya, yang pertama, waktu tempuh pelari A lebih singkat. Kalau ini yang ditanya pada etape 6 ya. Di sini ada etape 6. Kemungkinannya gimana? Di pelari A pertama 26, lalu ke 30. Pertama di etape 1 tuh lebih cepat yang A ya. Lalu di etape 2 itu imbang. Di etape 3 lebih cepat sedikit yang B. Terus di etape 4 paling cepat lagi nih yang B, agak jauh waktunya 10 menit. Lalu di etape 5 lebih cepat lagi B. Maka waktu tempuh pelari A lebih singkat itu belum dapat ditentukan ya, atau kurang tepat ya, ini kurang tepat. Lalu yang B, waktu tempuh pelari B lebih singkat, belum dapat ditentukan juga karena jarak di sini nih di etape 5 waktunya beda tipis cuma 2 menit, maka waktu tempuh pelari B lebih singkat juga belum dapat ditentukan. Lalu yang C, pelari A berlari lebih cepat daripada pelari B. Kalau kita lihat dari etape 3, 4, dan 5 itu lebih cepat yang B ya dibanding yang A, maka jawaban C itu tidak tepat. Nah, yang D, pelari B berlari lebih cepat daripada pelari A. Berdasarkan pengamatan di etape 3, 4, dan 5, ya betul, pelari B berlari lebih cepat daripada pelari A. Nah, yang E, option E, pelari A dan pelari B berlari dengan kecepatan yang sama. Ini belum dapat ditentukan. Maka jawabannya yang paling tepat di antara yang tepat yaitu pelari B berlari lebih cepat daripada pelari A. Oke, kita masuk ke soal 20, yaitu soal yang terakhir. Semoga masih tetap semangat ya. Ya, ini soal tentang penerapan teknologi komunikasi dan informasi ditujukan dengan berkembangnya nilai-nilai di negara maju. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas. Jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan, orang mudah dalam berkomunikasi. Kemudahan orang dalam berkomunikasi yang menyebabkan suatu peristiwa yang dapat diketahui orang di seluruh dunia, karena pada saat yang sama ya nyebar semuanya tuh. Misalnya hanya dengan berada di depan komputer, orang bisa melakukan berbagai aktivitas seperti melakukan pembicaraan dengan orang lain, mengirimkan informasi, serta melakukan transaksi seperti pembelian, pembayaran, dan penjualan. Meskipun demikian, kemajuan teknologi bagi kehidupan manusia ini dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua ya, karena ada bagusnya tapi ada minusnya juga, ada keburukannya juga. Nah, di sini ada grafik tentang persentase pengguna internet di tahun 2011, 2012, 2013, di 2014, di warnet, di kantor, dan di sekolah. Nah, berdasarkan gambar di samping, manakah kesimpulan di bawah ini
yang benar mengenai pengguna internet di DKI Jakarta. Nah, gambar ini adalah persentase pengguna di DKI Jakarta ya. Berarti kita harus menganalisis satu persatu kembali. Ya, pertama nih, ini persentasenya ya, persentase penggunaannya. Yang option A, persentase pengguna internet gabungan kantor dan sekolah tahun 2011 lebih tinggi daripada di tahun 2012. Maka kita harus menggabungkan dulu nih, persentase pengguna internet di kantor, mana di kantor? Ini ya, 26 di tahun 2011 ditambah di sekolah 8, berarti 34. Kita bandingkan dengan tahun 2012 antara kantor dan sekolah. 26 ditambah 11, 37. Ini 34 itu kurang dari 37. Maka jawabannya tidak tepat ya, yang A ya. Lanjut yang B. Persentase pengguna internet gabungan kantor dan warnet tahun 2013 lebih rendah daripada 2014. Sekarang kantor dan warnet di tahun 2013 25 ditambah 25 50 dibandingkan dengan tahun 2014 19 ditambah 25 yaitu 44. Maka di sini lebih tinggi ya tahun 2013 dibanding 2014, maka jawabannya tidak tepat. Yang option C, tahun 2014 persentase pengguna internet di kantor lebih tinggi daripada gabungan sekolah dan warnet. 2014 di kantor itu 25, lalu di sekolah dan warnet itu 19, berarti ditambah dengan 17 yaitu 36. Apakah lebih tinggi? Salah ya, itu lebih rendah. Maka option C juga tidak tepat. Kita lanjut ke option D. Tahun 2012 persentase pengguna internet di warnet 2012 warnet berarti 31, lebih tinggi daripada gabungan pengguna internet di kantor dan sekolah. 26 ditambah 11, 37. Apakah lebih tinggi? Tidak tepat ya, ini kurang dari, berarti yang D juga tidak tepat. Terakhir option E, persentase pengguna internet gabungan kantor dan warnet tahun 2014. Kantor dan warnet 25 ditambah 19, 44, lebih rendah daripada di tahun 2012. Warnet dan kantor ya, 31 ditambah 26, 57. Ya, lebih rendah. Betul? Tepat? Ya. Ya. Hasilnya 44 kurang dari 57 ya, maka jawaban yang tepat yaitu yang E. Oke, baik. Wah, sudah selesai nih ternyata soal-soal yang kita bahas. Luar biasa ya, 20 soal. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Ya, baik. Teman-teman semua, kita tutup dulu nih dengan doa kafaratul majelis ya sebelum menyelesaikan pertemuan kita hari ini. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Atas kekurangan Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.